Yaghuddul ghasil wa man ma'a fil muktasal basaruhu wujuban an auratil mayyit wa nadban an ghairiha. Orang yang memandikan jenazah, yaghuddu, dia pejamkan kedua matanya, dan orang yang bersamanya, yakni orang yang membantunya di tempat pemandian, wajib hukumnya kalau masalah aurat si mayit. Dan sunnah selain daripada aurat mayit. Jadi seorang amil sunnah ketika dia memandikan jenazah, dari awal mayit diletakkan di tempat pemandian sampai akhir dia menutup kedua matanya, dan orang yang ikut padanya, yakni orang yang bantu si amil, sunnah. Tapi kalau untuk masalah aurat mayit, maka hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Tutup kedua matanya. Di sini tutup nggak kedua matanya? Ambil kagak ya? Yundabu talyinu mafasilihi ba'da ghuslihi thumma tanshifuhu li'alla tabtal akfanuhu fayusra' fasaduha. Disunahkan juga dia untuk talyin, melemaskan sendi-sendi si mayit setelah pemandiannya. Setelah mandinya selesai, ini mayit di sendi-sendinya apa namanya? Kalau dilemesin urut. Diurut, sunnah itu, sunnah. Kemudian diadukin sampai kering agar tidak basah kafannya dan lebih cepat kepada rusak. La yukrah dzu syai'in min sa'ril mayyit aw zufurihi. Dimakruhkan mengambil sesuatu dari rambut mayit atau kuku si mayit. Hukumnya makruh. Kalau untuk mayit kita mandiin rambutnya atau janggutnya dia rontok, maka sunnah kita kembalikan lagi atau kita masukin ke dalam kain kafan. Jangan diambil. Jadi makruh hukumnya ambil saudara mayit atau kukunya. Kalau athar sholihin hukumnya sunnah, boleh tabaruk. Jadi orang-orang soleh, motor-motor orang soleh tidak masalah. Kalau dia rontok kalau dia rontoknya setelah kematian, tapi kalau dia rontoknya sebelum kematian, nggak jadi masalah, hukumnya nggak makruh. Makruhnya ini adalah kalau rontoknya, kukunya atau rambutnya ini setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal, ya nggak jadi masalah, hukumnya nggak makruh. Dan disunahkan orang yang memandikan jenazah amil ini adalah yang amanat. Fa in khairan zakarahu, kalau dia melihat kebaikan pada ini mayit, dia sebutkan, diceritain. Dan sebaliknya, kalau yang dia lihat
keburukan, sesuatu yang ganjil, maka wajib dia tutupin. Jadi sunahnya ini kalau seorang amil ini jangan ngabe, jangan tukang ngerumpi. Kalau melihat tukang ngerumpi repot deh. Maka sunahnya ini yang amanah. Kalau itu ada di saat mandian, dia melihat ada sesuatu yang menakjubkan, ada kebaikan, boleh dia ceritain. Tapi kalau yang meninggal ini mubtadi, ahli bid'ah, misalkan yang meninggal ahli bid'ah, orang yang selalu nyeleweng daripada agama, dilihat ketika memandikan ada sesuatu yang menakjubkan, maka wajib ditutupin. Kenapa? Khawatir orang awam dia menyangka apa yang dia lakukan semasa hidupnya itu benar. Itu kalau ahlul bid'ah. Kalau orang-orang soleh atau bukan ahlul bid'ah, ketika memandikan dia melihat suatu kebaikan, maka diceritain. Dan kalau sebaliknya, kalau yang dia lihat adalah keburukan, maka wajib ditutupin. Tapi kalau niatnya untuk pembelajaran untuk orang yang hidup, nggak jadi masalah. Ini orang ahlul bid'ah, matinya dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berzina, na'udzubillah. Udah jelas masyarakat tahu emang matinya dalam keadaan masih maksiat, entah dia lagi overdosis atau emang dia lagi berzina, mati kan. Ada kan orang mati berzina, kelebihan apa namanya itu, obat kuat mati deh. Dan di situ dilihat ada keburukan, maka kalau dia niatnya untuk memberi pelajaran kepada yang hidup, boleh. Tuh lihat, ini orang hidupnya tukang maksiat, matinya aja seperti ini. Gimana dalam kuburnya? Menghitam misalkan, atau berubah jadi apa? Untuk pelajaran bagi orang hidup nggak jadi masalah. Tapi kalau maksiatnya yang masih samar-samar, ini nggak boleh kita ceritain. Harus yang amanah. Ada di zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik ada seorang wanita meninggal. Dimasukkanlah dia di tempat pemandian, maka datanglah amil seorang wanita. Maka amil ini menfitnah, dia yang mengucapkan berapa banyak wanita ini farjinya telah berzina. Dia mengucap begitu, berapa banyak wanita ini telah berzina dengan farjinya. Maka tatkala memandikan, tiba-tiba tangan ini amil menempel di farji perempuan dan nggak bisa lepas. Bingung nih amil. Orang mau masuk entar dulu, belum kelar memandikannya. Akhirnya lama bener dimandiin, berjam-jam nggak kelar. Akhirnya amirnya cerita bahwasannya tangannya ini nggak bisa lepas di farji ini perempuan. Maka berdebatlah orang soleh, ulama yang ada di tempatnya tersebut tentang fatwa. Ini bagaimana? Ada yang mengatakan kita potong tangannya, ini amil. Karena mendahulukan mengurusi jenazah mayit hukumnya wajib kifayah. Ada yang mengatakan tidak, yang kita potong ini farjinya perempuan. Karena mendahulukan mayit orang yang hidup lebih afdal daripada orang yang mati. Itu berdebat. Ada yang mengatakan potong tangannya, ada yang mengatakan potong farjinya. Tiba-tiba ada orang bertanya, "Loh, kenapa kita ini berdebat? Kenapa kita berdebat masalah seperti ini?" Karena masih ada Malik bin Anas.
Kita minta fatwanya, apa yang dia harus lakukan, apa yang harus kita lakukan dengan fatwanya. Maka dipanggillah Malik bin Anas, dan dari balik jendela dia mengatakan, ya fulanah, apa yang kau katakan kepada ini mayit sehingga tanganmu ini tidak bisa lepas dari farjinya. Maka ini Amil mengatakan, wahai imam, aku telah mengatakan berapa banyak wanita ini telah berzina dengan farjinya. Kata Imam Malik, engkau tidak bisa memfitnah begitu aja. Kalau engkau tidak bisa mendatangkan 5 saksi, dia telah berzina. Makanya kita menuduh orang berzina ini bahaya. Kenapa kita nggak bisa saksi, nggak dibenarkan hanya 1 saksi, 5 saksi kita datangkan untuk mengatakan ini fulana atau ini fulan berzina. Kalau kita nggak kuat, maka hukum gozab bisa berbalik kepada kita, dan dosanya pun besar. Menfitnah seorang itu berzina. Kita nggak bisa mengatakan orang berzina. Orang masuk hotel berdua, laki dan perempuan, keluar dari hotel kita lihat, kita mengatakan dia di dalam telah berzina. Kita nggak bisa mengatakan tersebut kalau kita benar-benar nggak lihat kemaluan antara laki dan perempuan itu masuk, baru kita bisa katakan berzina. Kalau kita hanya melihat dia keluar dari hotel, kita katakan berzina, atau dia tidak berzina, maka hukumnya kembali kepada kita yang menuduh berzina. Maka Imam Malik mengatakan, engkau tidak bisa mendatangkan saksi, maka kesaksianmu tidak dibenarkan, maka cambuklah ini wanita karena telah menfitnah dengan 80 cambukan. Maka didatangkanlah wanita-wanita ke tempat pemandian dan mencambuk wanita yang Amil tersebut dengan 80 cambukan. Cambukan yang ke-80, maka lepaslah tangannya dari farji ini perempuan. Jadi harus benar-benar amanat. Seorang Amil harus benar-benar amanat. Dia nggak boleh menceritakan sesuatu yang buruk yang dia lihat pada si mayit. Al-ula fi ghusl ar-rijal wal afdal minhum muqaddam wa yajuz ghusl zawj li zawjah wal aks. Dan yang lebih afdal memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki. Dan begitu juga mayit perempuan yang memandikan adalah mayit perempuan. Boleh seorang anak memandikan ayahnya, dan seorang ayah memandikan anaknya. Tapi masalah ini al-afqah, orang yang lebih paham fikih, lebih afdal dia untuk memandikan. Dan boleh juga seorang suami memandikan istrinya, atau sebaliknya, dan seorang istri boleh juga memandikan daripada suaminya. Jadi al-afqah ini lebih afdal, orang yang ahli dalam bidangnya, bukan dalam bidang dia ngerti, tapi benar-benar dia paham fikih atau sunnah-sunnah daripada mandi jenazah. Muqaddam, dia didahulukan lebih afdal daripada gorobahnya, daripada gorobah anaknya dan saudaranya. Ya boleh anaknya hanya yang memandikan orang soleh, tapi anaknya juga boleh ikut bantu. Ini hanya yang boleh ikut bantu adalah gorobah min ahli ta'sib, orang yang mendapatkan waris asobah, yakni anak. Ini yang boleh ikut membantu jenazah memandikan, yakni anaknya laki atau anaknya perempuan. Ini boleh. Kalau selainnya, walaupun dia saudaranya atau apa, ini dia nggak boleh ikut memandikan, karena dia bukan
Yang boleh ini orang yang mendapatkan waris asoba. Yang mendapatkan waris asoba adalah anak kita, yaitu saudara kita. Mereka bukan ahli waris asoba. Dan apabila tidak didapati kecuali orang asing dalam satu kampung, nggak didapetin laki-laki, meninggal mayit laki-laki, dan nggak ada amilnya laki-laki, gimana permasalahannya? Yumima, maka ini mayit tayamum. Abi dosa satu kampung nggak ada yang ngurusin jenazah. Ada mah ada, kagak ada yang berani. Itu satu kampung dosa. Gimana caranya? Udah tayamum. Ada yang berani, tapi perempuan nggak boleh. Kalau perempuan boleh, tapi tayamum. Tayamumnya juga aja perempuan harus pakai sarung. Begitu juga seorang perempuan meninggal dan nggak ada amilnya yang perempuan, nggak ada yang sholatin, nggak ada yang ngurusin jenazahnya, mandiin, maka satu kampung ikut dosa. Karena ngurusin jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi dia tayamumin. Dan apabila uzur memandikan karena ketidakadaan air, atau karena hancurnya badan si mayit, seperti dia terbakar atau tabrakan, maka uzur nggak bisa kena air, maka dia pun tayamum. Tayamum ya udah kepalanya dan kedua tangannya. Si mayit misalnya badannya udah hancur, atau mayit baru ditemukan beberapa hari kemudian, mayit baru ditemukan utuh, teman badannya udah hancur, nggak bisa kena air. Kalau kena air ya bisa lebih hancur lagi, maka dia tayamum. Mayit cepat kan manusia bangkainya, 2 hari nggak dikuburin, melembung badannya, udah bau. Jadi kalau mayit tabrakan nggak utuh badannya, atau dia terbakar, atau masalah kayak sekarang orang meninggal karena uzur, kayak yang berani orang yang badannya mati kena virus corona, boleh dia tayamumin. Kalau emang uzur dokter yang ahlinya mengatakan ini orang kena penyakit yang menular dan nggak boleh bersentuhan antara kulit dengan kulit, itu bisa menular kena air. Memang dia mengatakan dokter, bukan kita. Nah, seperti virus corona ini jadi masalah, ini berdebatkan. Yang ngomong emang dokter yang udah ahlinya. Kita ya pun nggak jadi masalah. Nah, sekarang kita masuk kepada pemandiannya. Aqallul ghusli, minimal memandikan mayit yang wajib ini hanya meratakan badan dengan air sah. Dia meratakan air, diguyur semua badannya, kena semuanya air, kelar, sah. Ini minimal yang wajib. Tapi kalau kita tenggelamkan, ada kolam renang, dilepin mayit, diangkat lagi, sah nggak? Kagak, karena bukan fi'lina, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita ya mandiin. Kita ada goselnya, ada membasuhnya, ada menggosoknya, itu namanya mandiin. Kalau kita celupin di kolam
tenang, kita angkat lagi, basah semuanya, maka enggak sah. Atau yang memandikan jin, itu pun enggak sah. Kalau mayit udah basah, mandikan jin. Tapi kalau mandi sendiri sah, ada masalah. Mayit udah meninggal mandi sendiri sah, jarang. Ada wali Imam Ahmad Badawi Mesir, seorang kutub, meninggal mandinya sendiri, karomah beliau itu karomah. Allah berikan karomah, dia mandi, udah meninggal mandinya sendiri. Karomah Syekh Ahmad Badawi. Bi Rasulillahi wal Badawi. Itu rawatannya.